Nah, belum bisa ya. Kalau update. Normally biasanya. Atau repair ya? Enggak, normal aja. Normally kan. Sudah. Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Baik Ibu dan Bapak jamaah para sepuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini Allah melimpahkan nikmat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan ta'lim subuh ya. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu bertatap muka kembali dengan Ibu dan Bapak semuanya setelah 40 hari kita tidak bertemu ya secara fisik, tapi insyaallah secara hati kita saling mendoakan, kita saling tetap untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran ya. Sampai mana kita belajar? Jadi kita review, mengulang kembali berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran ya, yang sangat-sangat sederhana ya, atau kita mencoba untuk menyederhanakan, walaupun nanti di dalam perjalanannya kita tetap tidak lepas dari ya namanya ilmu ya. Ada problematika yang dihadapi dalam setiap ilmu. Jadi tidak semuanya mudah, tetapi juga tidak semuanya sulit. Tapi yang jelas adalah pertama tentu saja niat kita tetap lurus karena Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi ini. Yang kedua adalah kita berupaya untuk mencerap atau menyerap dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya untuk memahami kitab Allah ini dengan mempelajari tata bahasa Arab Al-Quran ini ya, sehingga semakin kita akrab dengan Al-Quran, semakin kita terus hidup hati kita, termotivasi hati kita untuk senantiasa mengambil petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran ini. Baik, pelajaran yang kita simak di masa-masa yang lalu itu setelah Ramadan atau di bulan Ramadan, khusus bahasa Arab berkaitan dengan saum ya, ayat saum. Kemudian setelah Ramadan itu masih bertemu ya, setelah Syawal ya. Apa? Satu kali. Nah, betul, satu kali dalam bulan Syawal, dan kita lanjut lagi. Nah, jadi kita akan coba menyerap inti-inti dari pelajaran yang kita lakukan selama ini ya.
Nah, terakhir halaman 8 ya. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran, halaman atau ayat berapapun, halaman berapapun, kita coba untuk mendekatinya dengan 2 tahap ya. Tahap pertama adalah terjemah per kata ya. Tahap pertama adalah terjemah per kata. Tahap kedua kita baru dekati dengan mengurai atau menganalisis tata bahasanya ya. Jadi ini penting dan bisa dilakukan di dalam, bukan hanya terhadap Al-Quran ya. Kita belajar hadis, menemukan hadis atau doa-doa yang akrab kita panjatkan ya, ataupun doa-doa harian. Nah, kita coba untuk mengurainya dengan tahap pertama terjemah per kata, sehingga apa yang kita baca ya, apa yang kita mohonkan di dalam doa itu terasa betul sesuatu yang memang mewakili apa yang kita mohonkan, apa yang kita harapkan ya. Nah, yang kedua baru analisis tata bahasanya. Dengan terjemah per kata, maka kita akan mendapatkan kosakata yang semakin hari semakin bertambah. Karena yang namanya belajar bahasa itu tidak lepas dari yang namanya memupuk atau mengumpulkan database kosakata. Jadi semakin kita sering berinteraksi, semakin banyak kosakata yang kita dapat ya. Nah, orang yang hidup di lingkungan bahasa pengguna yang bukan kita gunakan atau likuidinatikina biha, itu paling tidak akan terserap ya apa kosakata yang kita dapatkan ya. Contohnya kalau kemarin jamaah kita melakukan ibadah haji ya di Mekah ataupun Madinah, itu kan berinteraksi dengan orang-orang Arab ya. Nah, itu kosakata mesti dapat, sekalipun ya kalau dengan pedagang ya banyaknya bahasa Indonesia ya. Mereka sudah mengenal baik buruk ya, bagus, tiga ya. Jadi bukan kita yang mendapatkan kosa baru, mereka mendapatkan kosakata kita. Tetapi juga banyak yang kita orang jamaah kita ya ngikut-ngikut ya. Misalnya apa yang sering, kira-kira apa yang sering Pak? Kosakata yang didapat ya. Kira-kira apa? Ya kalau ngalangin jalan biasa mereka apa? Torik. Oh, itu maksudnya jalan. Nah, itu setiap kosakata berinteraksi dengan mereka, itu kosakata yang kita dapat ya. Terlebih lagi kalau kita banyak berinteraksi baik dengan sopir, misalkan sopir taksi ya, ataupun kita berinteraksi dengan selain sesama jamaah. Di antaranya kalau kita ke rumah sakit atau ke tempat-tempat lain. Karena kemarin saya mendapatkan kesempatan banyak komunikasi itu ketika saya diberikan kesempatan ada jamaah yang memang Allah panggil ya. Salah satu dari jamaah kami panggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di sana Pak ya. Sehingga saya mengawal dari ke rumah sakit, kemudian ke tempat pemandian, kemudian sampai ke disolatkan di Masjidil Haram dan di pemakaman. Di sana ya banyak berinteraksi, komunikasi dengan sopir jenazah atau ambulan ya. Nah, itu pentingnya belajar terjemah per
per kata. Dan ini bukan hal yang baru sebetulnya bagi bangsa kita, ya. Tradisi pesantren, tradisi pondok itu sudah ada, yang sekarang sudah diperluas. Kalau dulu hanya bahasa Arab, Jawa, Arab, Sunda, sekarang Arab bahasa Indonesianya. Jadi kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, ya. Kalau dulu Bapak belajar apa? Ada Sapina, ada Tijan, ada kitab-kitab apa? Fikih, ya. Bahasa Arab dengan Jawa atau bahasa Arab dengan Sunda sekarang sudah masuk dalam bahasa Indonesia per kata ini, ya. Bahkan kitab Ta'lim wal Muta'alim, ya. Kemudian kitab Jurumiyah. Nah, itu sudah ada sekarang merambah ke dalam bahasa Indonesia, ya. Selain terjemah per kata Al-Qur'an itu sendiri, bahkan hadis itu sudah ada, ya. Jadi ini bukan tradisi baru sebetulnya bagi kita. Nah, jadi terjemah per kata itu sangat-sangat berguna, paling tidak yaitu memperkenalkan tentang kosakata. Jadi semakin kita berinteraksi, semakin banyak kosakata yang kita dapat. Sebagaimana misalkan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ini halaman 8 surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Nah, kita urai kata per kata. Apa itu wa? Apa itu id? Najaina yang terdiri dari naja dan na, kemudian kum dan seterusnya. Nah, ini penting untuk bukan sekedar hari ini kita hafal, kemudian hari ini kita dapatkan. Jadi bisa Bapak dan Ibu mengulang-ulang, baik dalam HP, ya, maupun disimak lagi YouTube-nya berkaitan dengan kosakata ini, sehingga dengan demikian itu sudah semakin bertambah. Ada yang sudah hafal, Pak? Al-Baqarah sudah sampai ayat ini? Alhamdulillah, ya, berarti itu udah kosakatanya dapat, ya. Jadi dengan kosakatanya dapat, kemudian terjemahnya juga dapat, ayatnya itu juga dapat. Karena itu kenapa di dalam pendekatan ini ayat atau kata-kata yang sudah diulang-ulang tetap saja ditampilkan dalam bentuk lengkap sebagaimana ayat yang terdapat dalam ini. Ada sebagian yang menyuguhkan model yang ayatnya sudah dipelajari, kosakatanya dilewat saja karena sudah sering. Nah, tidak. Dengan demikian apa? Ayatnya kita peroleh juga sehingga hafal, ya. Yang kedua adalah analisis tata bahasa. Jadi ini yang mungkin kita berupaya sedikit demi sedikit lebih akrab lagi dengan tata bahasa Arab Al-Quran, yang sebetulnya dengan kita berinteraksi kosakata Al-Quran itu sudah ada gambaran tentang tata bahasa ini. Nah, diurai dengan analisis tata bahasa semakin erat lagi perkenalan kita dengan tata bahasa, yang supaya kita mengingatnya, saya mengistilahkan analisis tata bahasa ini meliputi 3 analisis. Yang pertama analisis apa, Bu? Pak? Analisis kata. 2, analisis kata-kata. 3, analisis kalimat. Nah, ini kan tidak langsung lupa, ya. Jadi langsung melekat. 1, analisis kata. 2, analisis kata-kata. 3, analisis kalimat, ya. Jadi ini unsur terkecil dalam bahasa. Kita berinteraksi dengan apa? Kata, ya. Yang kedua adalah diurai lagi analisis kata ini. Dalam bahasa Arab, analisis kata itu tidak lebih dari
3 hal. Satu, analisis kata fiil atau kata kerja. Yang kedua, analisis kata isim. 3, analisis kata haraf. Ya, ulangi lagi. Analisis kata. 1, analisis kata fiil. 2, analisis kata isim. 3, analisis kata haraf, ya. Atau ada yang mengawali dengan isim, baru fiil, ada haraf. Saya mengawalinya dari fiil karena mengawali atau memperkenalkan dengan ta'uz kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kita sudah menemukan kata kerja. Kemudian yang kedua diurai yang berikutnya diurai lagi. Nah, ini cukup panjang. Analisis kata fiil. Nah, ada 9 poin. Analisis kata isim 8 poin. Analisis kata haraf berapa? 3 poin. Nah, kalaupun ini terlalu luas, terlalu dalam, ya, kembalikan ke yang garis besarnya saja. Sehingga apa? Kita tidak terbebani karena tidak semua unsur-unsur tata bahasa yang kita pelajari, yang kita serap dalam uraian ini terdapat semuanya di dalam ayat yang kita baca, ya. Misalkan kata fiil madi mudhari amar, mungkin ada beberapa kata kerja yang tidak ada salah satu kata kerja ini di dalam ayat ini, ya. Misalkan di dalam Al-Fatihah itu lengkap nggak? Fiil madinya ada? Di dalam Al-Fatihah kata kerja bentuk lampaunya ada? Ada? Ada dalam Al-Fatihah kata kerja bentuk lampaunya? Ada? Apa? Dalam Al-Fatihah? An'amta alaihim. Ada. Kemudian bentuk bi'il mudhari ada? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ada juga. Bentuk fi'il amrnya ada? Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun nanti dalam analisis lain disebut fi'il doa karena bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kita memohon kepada Allah. Nah, itu yang terpendek ada, ya, madi mudhari amr, madi mudhari amr, yaitu kata kerja yang menunjukkan lampau, kata kerja yang menunjukkan kini atau sedang berlangsung. Yang ketiga, kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, itu model kata kerja. Jadi sekarang sudah semakin akrab, Pak. Di YouTube sudah banyak orang yang menanalisis bukan hanya tada Al-Qur'an. Jadi ambil mahfuzat, ya, kata-kata mutiara atau kisah-kisah pendek, cerita-cerita pendek. Ya, diurai mana kata kerja bentuk lampau, mana kata kerja bentuk sekarang, mana kata kerja bentuk perintah. Itu analisis kata fiil, ya. Yang kedua, analisis kata kerja yang menunjukkan maklum dan majhul. Kata kerja bentuk aktif dan pasif, ya. Yang ini bisa diketahui dengan bentuk dan arti. Kalau kita lihat arti, itu sudah pasti kita bisa menentukan mana maklum, mana majhul, mana aktif, mana pasif. Dalam bahasa Indonesia, kata aktif diawali dengan kata atau artikel me, kemudian kata pasif diawali dengan kata di. Membaca aktif pasif aktif, menulis, ya, menolong, ditolong. Nah, kan mudah, ya. Jadi mudah kan, Pak, ya, untuk mengurai kata kerja ini. Satu apa tadi? Madi mudhari amr.
ya. Jadi keluar ini sudah mantap ini nanti ya. Ditesnya kan sudah di bulan Ramadan. Kita hanya mengulang saja. Satu apa? Madi, mudhari, amr. Dua, aktif, pasif. Atau apa? Maklum, majhul. Ya. Tiga apa? Lazim, mutaadi. Lazim, mutaadi. Lazim tidak membutuhkan objek, mutaadi membutuhkan objek. Jadi kalau ibu dengar kata duduk, saya duduk, butuh kata berikutnya enggak? Tidak, ya. Saya duduk cukup. Tapi kalau ibu atau bapak saya membaca, butuh kata objeknya enggak? Butuh. Membaca buku, membaca koran. Nah, yang tidak butuh objek namanya apa? Lazim. Yang butuh objek namanya mutaaddi. Nah, tiga sudah dapat. Ulang lagi. Satu apa? Madi, mudhari, amr. Ulangi satu. Alhamdulillah. Dua, maklum, majhul. Tiga, lazim, mutaaddi. Tuh, tiga sudah dapat. Ini garis besarnya, ya. Garis besarnya yang harus kita dapatkan. Jadi ketika baca, mau doa, mau pokoknya apa yang bahasa Arab, ya coba kita urai ini, ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Adalah kata kerja yang dilihat dari segi sahih dan mu'tal. Ingat sahih, sehat. Ingat mu'tal, sakit, ya. Apa yang dikategorikan sehat? Tidak ada huruf ilat, tidak ada huruf penyakit. Apa huruf penyakit? Alif, ya, waw. Ya, supaya ingat, cubit tangan ibu, teriak ayau. Alif, ya, waw, huruf penyakit. Kalau dalam tajwid apa namanya huruf mad, ya, huruf mad. Alif, ya, waw. Nah, yang sahih itu ada salim, mahmuz dan mudhoaf. Nah, ini berkenalan saja istilah-istilah ini, ya. Salim, mahmuz, mudhoaf. Kalau yang mu'tal, nah ini ada 5. Ini sedikit demi sedikit, ya. Jadi kalaupun ini agak keberatan di dalam menghafal, ya, atau berkenalan, ya sesering mungkin aja kita baca. Atau garis besarnya, pokoknya ada sahih, ada mu'tal. Dilihat dari apa? Dilihat kata dasarnya, ya. Nah, kalau dalam bentuk ayat, maka memang ini mungkin ada kesulitan. Tapi kalau kita kembalikan kepada bentuk kata dasarnya, maka kita akan bisa dengan mudah untuk menentukan bahwa kata ini adalah sehat, sahih atau salim, mu'tal. Contoh farokna, kan, waif farokna. Nah, kata farokna itu kata dasarnya faroko, ya, faroko. Ada huruf ilatnya enggak? Ada huruf alifnya enggak? Tidak ada. Ada huruf iya-nya enggak? Tidak ada. Ada huruf wawunya ada? Tidak ada. Berarti apa? Sahih. Gitu saja, ya. Jadi kalau tidak ada huruf ilatnya, ini disebut apa? Sahih. Kalau ada hamzah, hamzah bukan huruf ilat, ya. Sahih juga, istilahnya mahmuz. Mahmuz itu berhamzah, ya. Contoh akhadha, ada huruf alif? Tidak ada. Ada huruf wawu? Tidak ada. Ada huruf hamzah? Ada huruf ya? Tidak ada. Berarti sahih. Spesifiknya mahmuz, ya. Kalau ada huruf kembar, yaitu huruf yang
ditandai dengan tasydid, di mana tasydid itu berasal dari huruf yang kembar. Contohnya misalkan kata rodda, itu asalnya rodada. Marra asalnya maroro, itu juga disebut sahih. Lebih spesifiknya mudhoaf. Nah, jadi kalau berat mengapa salimah mudhoaf, ya tidak ada cara lain selain mengulang-ulang. Yang kedua, ya kita yang penting garis besarnya saja hafalkan, itu sahih. Kalau ada huruf ilat maka disebut mu'tal. Ya, itu secara garis besarnya. Walaupun secara rincinya itu kalau di awal namanya misal, di tengah namanya ajwab, di akhir namanya nakis. Contoh misalkan ada kata wa'ada, ya, berjanji. Wa'ada, ada huruf ilatnya? Ada. Apa itu? Wau. Nah, karena di awal namanya apa? Misal, ya. Contoh qala. Apa qala? Berkata. Ada huruf ilatnya? Ada. Apa? Alif. Di mana? Di tengah namanya ajwaf, ya. Kalau di akhir contohnya ro'a, roma, qala, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala atau qala. Kesatu, kedua, ketiga, huruf ilatnya ketiga, ya. Nah, itu namanya apa? Nakis, ya. Namanya apa? Nakis. Nah, ini berkenalan dengan nama-nama. Kalau di awal dan di akhir namanya lafif makruk, tengah akhir namanya lafif makrun. Seperti waqo, huruf ilatnya di awal dan di akhir. Kawa, towa, huruf ilatnya di tengah dan di akhir. Nah, ini tiada lain selain mengulang-ulang, ya. Tapi kalau rumit, nah cukup awal apa? Garis besarnya sahih dan mu'tal. Baik. Jadi itu yang keempat. Jadi kata kerja yang pertama apa, Bu? Madi mudhari amr. Ulangi. Madi mudhari amr. 2, maklum majhul. 3, lazim mutaaddi. 4, sahih mu'tal. Mumtaz, ya. Nah, itu sudah mengenal itu. Jadi itunya yang dibuka, ya. Kemudian yang kelima, jamid mutasarrif. Jadi umumnya kata kerja itu bisa diturunkan, ya. Bisa diturunkan. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata makan bisa mendapatkan imbuhan memakan, dimakan, makanan. Nah, ketika kata kerja itu bisa diturunkan seperti itu, maka disebut dengan mutasarrif. Apa, Bu? Mutasarrif. Nanti ada kaitan dengan ilmu tasrif, ya. Ilmu tasrif itu apa? Ilmu menurunkan, ya, memalingkan satu kata kepada kata yang lain, atau mengubah satu kata kepada kata yang lain dengan maksud tertentu. Itu disebut ilmu tasrif atau ilmu sorof, ya. Nah, sorof, tasrif, walaupun ada yang menyamakan ada yang membedakan, maka itu yang terpenting kita kenali, yaitu sorof itu apa? Memalingkan tadi seperti kata makan dipalingkan menjadi makanan, namanya kata kerja itu berarti mutasarrif. Tapi ada kata kerja yang hanya dalam satu bentuk saja, kata laisa, tidak ada bentuk madi mudhari amarnya, hanya madinya saja, itu disebut jamid, dan itu hanya terbatas sedikit sekali. Contohnya ini laisa wa asa. Jadi umum kata kerjanya adalah mutasarrif, ya. Nah, dah 5, Bu, ya. Jadi yang keenam,
tambahan berikutnya adalah fi'il ta'ajub. Juga ini adalah cukup dibentuk, cukup dihafal bentuknya, ya. Cukup dihafal bentuknya. Jadi ada kata kerja yang menunjukkan kata yang menunjukkan kekaguman dalam bahasa Indonesia, alangkah. Nah, cukup aja lihat bentuknya, azan af'ala dan af'il bi, maka itu disebut namanya fi'il ta'ajub, ya. Nah, sudah 6 bentuk. Ini cuma bentuknya saja, ya. Kemudian juga yang ketujuh itu adalah kata kerja dilihat dari maknanya, ada yang bentuk pujian dan bentuk celaan. Ini terbatas secara berubah dan tidaknya, itu masuk kategori jamid, ya. Tidak bisa mengalami perubahan tadi, namanya madhi dan zammi, ya. Madhi pujian, ingat nikmat sebaik-baik. Zammi adalah celaan, ya. Seburuk buruk, ya. Nah, udah 7, ya. Ulangi lagi. 1, madi mudhari amar. 2, maklum majhul. 3, lazim muta'addi. 4, sahih mu'tal. 5, jamid mutasarrif. 6, ta'ajub. 7, madhi dzami. Nah, kan sudah apa, luar biasa. 8, mabni mu'rab, ya. Ini cukup itu aja, mabni mu'rab. Detailnya sangat-sangat penting, tapi minimal adalah mabni mu'rab. Maksudnya apa? Mabni mu'rab. Jadi kata kerja itu ada yang tetap, ada yang bisa berubah, ya. Jadi ada yang tetap, ada yang berubah. Nah, ya. Yang tetap apa namanya? Mabni. Yang berubah namanya mu'rab, ya. Yang tetap apa namanya? Mabni. Yang berubah namanya mu'rab. Yang terakhir, kata kerja dilihat dari segi jumlah hurufnya, ya. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu tidak lebih dari 4, tidak kurang dari 3. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu yang terdiri dari 3 huruf disebut apa? Sulasi. Yang terdiri dari 4 huruf disebut rubai. Cukup gitu, ya. Ini nanti ilmu tahsib sampai seperti itu. Nanti dibuka berkenalan lebih mendalam. Jadi terbuka betul, tertanam betul ketika kita melihat sebuah kata kerja di urai 8 cara pandang kita. Ini kata kerja apa, ya? Coba ulangi 1 sampai 9. Ada yang mencoba 1 sampai 9? Mangga? Mau Ibu? Mangga Bu? Iya, siap, mantap. 1, 2, 3, 4. 3 lazim dan muta'addi. 4 sahih dan mu'tal. 5, 6 zammi. 7 itu langsung 9. Nggak apa-apa kalau diacak. Kemudian karena tidak mesti ngurut gitu, nggak apa-apa. Kemudian diulang lagi. Mangga, siap. 1 madi mudhari. 2, 3, lazim
4, bagus. 5, 6, 7, mabdi dan rob. 8, 9, 3 huruf, jamid dan mutasarrif. 9, alhamdulillah. Jadi ini ya, itu tergambar terus ya, tergambar terus. Tinggal nanti ketika lihat ayat, oh ini kata kerja apa. Jadi apa? Semakin kita berinteraksi dengan ayat, pastikan apa? Ya. Kalau mau cuma madi mudhari'nya aja dulu, ya boleh. Ya, setelah mantap satu halaman terus saja. Mana madi, mana mudhari, mana amar, terus ulang-ulang. Ya, setiap ayat terus berapa halaman. Jadi ibu tadarus itu udah membantu. Nah, dengan terjemah per kata itu akan membantu, walaupun belum tentu. Nanti ada kalanya terjemah bahasa Indonesia itu berbeda dengan premnya ya. Nah, tapi pada umumnya itu akan membantu mana madi, mana mudhari dan amar ya. Kemudian yang kedua adalah isim ya. Ini harapan oh ini kayaknya nggak apa. Jadi yang kedua itu adalah isim ya, isim. Apa? Ada 8. 1, isim dilihat dari muzakkar muannas. Nah, apa? Kita langsung. 1, muzakkar muannas. 2, mufrad mutsanna jama ya. Muzakkar muannas jelas ya. Muzakkar muannas. Muzakkar menunjukkan laki kalau orang ya. Muannas menunjukkan perempuan ya. Kemudian yang kedua dari segi jumlah ada mufrad tunggal 2, mutsanna 3, jama lebih dari 2. Dalam bahasa ini kita cuma tunggal dan jama. Yang ketiga dilihat dari segi tentu dan tidak tentu ya, ma'rifah dan nakirah ya. Yang keempat dilihat dari isim maksur, mankus, mamdud ya. Jadi kalau tadi ada sahih mu'tal dalam isim, kata kerja isim kata benda yang diakhiri dengan huruf ilah tadi namanya apa? Maksur, seperti Musa ya. Kalau diawali sebelumnya itu adalah huruf berupa harokat kasroh, al-qadi maksud mankus ya. Kalau diawali dengan hamzah disebut mamdud. Nah, kemudian dilihat dari kata isim dilihat dari tetap dan berubah, mu'rab dan mabni. Kemudian isim dilihat dari jamid dan mushtaq. Kalau fi'il tadi ada jamid mutasarrif, kalau isim ada jamid dan mushtaq. Jamid itu dari sananya tidak mendapatkan perubahan. Kursiyun dari kata apa? Langsung aja kita temukan dalam kamus ya. Tapi kalau maktabun dari kata apa? Kataba. Nah, itu namanya mushtaq ya, diambil dari kata yang lain. Kemudian dilihat dari apa lagi tadi? Muzakkar muannas, mufrad mutsanna jama, ma'rifah nakirah, maksur mankus mamdud, mabni mu'rab, mustaq dan jamid. Kemudian nanti ada asmaul khamsah, isim 5 ya. Kemudian yang ke-8 dilihat dari ghair munsharif. Ada isim-isim yang tidak menerima tanwin, 8 itu. Ya. Nah, itu coba juga
diserapkan, oh ini mana isim, ya. Isim apa? Yang terakhir harf. Harf itu kata sambung atau bukan kata sambung apa? Kata penghubung atau kata sarana, ya, bukan kata penghubung, kata sarana atau kata tugas, ya, atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Nah, ada kata yang mendahului isim, ada kata yang mendahului fiil, ada kata yang mendahului harf, ya. Nah, itu sudah lengkap ibu belajar kata yang nanti di dalam ilmu tata bahasa sudah mewakili ilmu tasrif, kata dan perubahannya. Nanti ada gabungan kata yang dalam secara struktur belum membentuk sebuah kalimat sempurna. Nanti ada ragamnya. Masih ingat strukturnya, murakkab tarkibnya? Satu ada yang sebut mudhaf ilaih, ya, kata majmuk mirip dengan kata majmuk. Dua ada sifat mausuf, ya. Tiga ada sambung ma'tuf, ya, atau ma'tuf alaih. Ada badal mubdal minhu, ya. Nah, itu gabungan kata, ya, baik dua kata atau lebih, tapi belum memenuhi unsur kalimat, ya. Yang terakhir baru analisis kalimat, yang secara garis besar kalimat itu terdiri dari dua. Satu apa? Jumlah ismiyah, dua jumlah fi'liyah. Satu jumlah ismiyah, dua jumlah fi'liyah, ya. Jadi kalau kata atau kalimat diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Kalau kalimat diawali dengan fi'il itu jumlah fi'liyah. Nah, cukup itu Bu analisis tata bahasa itu. Yang lebih banyak kita lakukan adalah praktek menerapkan, ya, menjaring dari setiap ayat yang kita baca itu mana isim, mana fi'il, mana harf, sehingga kita bisa memahami kata demi kata. Yang kedua bisa memahami per kalimat, sehingga kita bisa menangkap isi pesan dari sebuah kalimat atau ayat di dalam Al-Quran. Bukankah ketika kita membaca Al-Quran kita berharap bahwa kita ingin memahami apa yang kita baca atau apa yang kita simak, ya. Jadi ketika kita mendengar imam membaca Al-Quran, kita tidak akan terasa berkepanjangan, ya. Kenapa? Karena apa yang kita simak itu paham, ya. Itu ibu dan bapak sekalian, coba kita praktekkan dalam satu ayat saja, ya. Satu ayat saja. Apa? Ayat apa, Bu? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, isim fil huruf. Huruf. Nanti huruf apa? Nah, nanti akan semakin meluas, ya. Kita akan dapatkan alladzina isim apa? Isim mausul. Ya ayyuhan, bukan ya ayyuhan lagi. Maaf. Ya ayyuhan nasu, an-nasu isim. Ubudu, beribadahlah kalian. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Isim dua kata namanya mudhaf ilaih, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi isim apa? Isim mausul. Alladzi khalaqakum, khalaqa fi'il apa? Fi'il madi. Kum isim, tepatnya domir.
alladzi khalaqakum walladzina wa harap apa? Harap atau walladzina, alladzina tadi sudah isim mausul, walladzina min qablikum min harap apa? Harap jar, qablikum, qabli isim tepatnya zarabkum, isim tepatnya domir, la'alla harap kum isim, tatakun fi'il apa? Mudhari. Nah, kata demi kata kita bisa pastikan mana kata apa, ya, gabungan katanya apa, kemudian kalimatnya apa, kemudian kita bisa menangkap pesan. Oh, ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan seruan ya ayyuhan nas, di seluruh seruan kepada seluruh manusia. Pesannya apa? Perintah agar seluruh manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Siapa Allah? Yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan sebelum kalian. Agar apa kita beribadah? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, begitu. Nanti kan muncul apa itu takwa. Nah, kan itu akan terpancing, ya, sehingga tadabbur tafsir ayat akan terpancing diawali dengan memahami pesan singkat dari ayat itu. Ada yang kita bisa langsung tangkap pesannya dengan mudah, ada yang perlu kita gali. Nah, nanti di sanalah kita akan berlanjut, apakah kita butuh tafsir untuk mendalami itu, apa kita akan mentadabburi sehingga lebih mendalam di dalam memahami ayat tersebut. Inilah bagian dari kenapa kita mengawalinya dengan belajar tata bahasa Arab Al-Quran. Jadi bukan sekedar berumit-rumit di dalam tata bahasa saja sehingga kita terus saja rumit, enggak, tapi kita dalam rangka mempermudah untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Nah, ini sebagai pengulangan murojaah. Mudahan nanti pertemuan yang akan datang kita semakin mantap dengan halaman dan ayat yang baru. Jadi sudah terpatri, ya. Itu yang kita tanamkan analisis tata bahasanya. Jadi sudah tertanam sehingga ketika kita ngaji baik di masjid ini maupun di rumah masing-masing sudah langsung ada bahan pertanyaan. Baca satu ayat, mana ini kata apa? Ya, isim fi'il dan harap. Kita jawab sendiri. Ya. Kalau tidak dapatkan jawabannya, Bapak langsung WA, ya, ke Bapak Ketua DKM kepada Pak Sispa, ini apa? Isim fi'il atau huruf? Nah, boleh. Ya, Bu, ya. Nanti sehingga apa? Tidak nunggu nanti 2 minggu atau sebulan yang akan datang, enggak. Tapi setiap hari kita sudah akrab. Dengan demikianlah kita semakin akrab, ya. Jadi jangan nunggu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ini, ya. Jadi yang menjadi investasi kita itu akan ada 3. Satu apa? Idza mata ibnu Adam in qata amalu. 1, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan. Apa? Ilmu itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Tapi dimanfaatkan enggak oleh ibu dan bapak? Makanya yunta'u itu maklum atau majhul? Ya, majhul, dimanfaatkan. Nah, jadi ilmu ini sudah manfaat, Pak. Cuma dimanfaatkan enggak? Nah, menjadi jariah kalau dimanfaatkan. Jadi minimal sudah tahu isim fi'il huruf, manfaatkan setiap hari. Oh, itu yang akan terus mengalir. Kalau tidak dimanfaatkan, ilmunya bermanfaat, kita tidak dapat manfaat. Ya. Nah, jadi yuntabu dimanfaatkan, ya. Nah, jadi sudah ada
bahan untuk mengintegrasi. Oh ini isim fi'il huruf, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Nah, itu ya. Jadi dengan demikian, insyaallah kita akan semakin akrab. Demikian Ibu dan Bapak sekalian. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ya, Pak. Untuk mubtada khobar yang memasukkan kana itu dimasukkan ke jumlah fi'il atau tetap ismi? Nah, baik. Jadi kalau didefinisikan bahwa kana itu adalah fi'il, di mana jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il, maka itu disebut jumlah fi'liyah. Tetapi umumnya para ahli tata bahasa Arab, kalimat yang diawali dengan kana itu disebut jumlah ismiyah yang kemasukan adawatun nasikhah. Kata-kata perangkat yang menasih. Menasih itu merubah i'rab yang tadinya subjeknya mesti marfu, khobarnya marfu, menjadi subjeknya marfu, khobarnya mansub. Begitu ya. Jadi itu kalimat yang unik di dalam bahasa Arab. Kata diawali dengan fi'il tapi masuk kategori jumlah ismiyah, atau kata kerja yang memasukkan yang mengawali jumlah ismiyah. Betul, gitu kan. Baik, ini sudah tingkat luar biasa, lebih mendalam lagi. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Cukup? Siap ya? Sepulang dari sini baca, ya kalau di jalan jangan, nanti kita ya, cukup ketika Ibu duduk di rumah lihat baca ya. Nah, begitu mudah-mudahan semakin terang ilmu itu adalah alamun itu semakin terang. Jadi semakin gelap. Jadi kalau kita semakin lama kita ngaji duduk di majelis semakin terang, nah ilmu itu jelas-jelas terasa manfaatnya. Tapi kalau semakin gelap, nah hati-hati nih. Ini semakin ini semakin bingung, semakin gelap. Ini apa yang dibicarakan? Nah, ini bahaya ya. Nah, istighfar sebagai jalan untuk menerangkan hati kita sehingga ilmu kita menjadi terang. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Pak Asep yang sudah dijemput. Terima kasih Pak Ustadz ya.